Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Pernah nggak sih kalian ngerasa bingung sama perbedaan waktu saat bepergian ke luar negeri? Ganti jam tangan, atur ulang ponsel, kadang bisa bikin pusing. Tapi, tahu nggak sih, kalau ada tempo-tempo di dunia ini yang urusan waktunya jauh lebih rumit dari sekadar maju atau mundur beberapa jam. Bahkan bisa dibilang jam di sana itu nggak pernah benar-benar tepat menurut standar kita. Hari ini, kita akan jalan-jalan virtual ke wilayah-wilayah paling unik di dunia dari segi zona waktu. Siap? Ayo kita mulai petualangan kita. Pertama, kita terbang ke perbatasan antara Spanyol dan Portugal. Di sini ada fenomena unik yang disebut zona waktu ganda. Bajanhin Acha, kamu bisa melintasi sebuah jembatan kecil dan tiba-tiba waktumu maju atau mundur 1 jam penuh. Kota-kota kembar di perbatasan ini, seperti Badajoz di Spanyol dan Elvas di Portugal, hidup berdampingan, tapi dengan jam yang berbeda. Jadi, kalau kamu janjian makan siang di seberang jembatan, pastikan dulu ya, pakai waktu Spanyol atau Portugal. Ini jadi bukti nyata kalau waktu itu benar-benar relatif. Tergantung di sisi jembatan mana kamu berdiri. Selanjutnya, kita menuju ke Kutub Selatan, Antartika. Benua es ini adalah tempat paling ekstrem di bumi. Bukan cuma suhunya, tapi juga zona waktunya. Secara teknis, semua garis bujur bertemu di Kutub Selatan, yang berarti semua 24 zona waktu ada di satu titik. Bingung kan? Makanya, para ilmuwan yang tinggal di stasiun penelitian di sana nggak pakai waktu lokal. Mereka biasanya mengikuti zona waktu negara asal mereka atau waktu yang paling praktis untuk koordinasi. Misalnya, stasiun McMurdo milik Amerika Serikat menggunakan waktu standar Selandia. Baru karena semua penerbangan logistik, mereka berasal dari sana. Jadi, di Antartika, waktu itu lebih soal kesepakatan daripada posisi matahari. Sekarang kita loncat ke perbatasan antara Afghanistan dan Cina. Di sini ada salah satu perbedaan waktu paling drastis di dunia. Kalau kamu menyeberang dari Afghanistan ke Cina, kamu harus memajukan jam tanganmu sebanyak 3,5 jam. Kenapa bisa begitu? Afghanistan menggunakan zona waktu UTC 4:30, sementara seluruh wilayah Cina dari ujung barat sampai ujung timur secara resmi hanya menggunakan satu zona waktu, yaitu waktu standar Beijing, UTC 8. Jadi, meskipun secara geografis matahari terbit di waktu yang hampir sama, jam resmi mereka beda jauh. Unik banget kan? Dari Asia Tengah, kita ke Australia. Negara sekaligus benua ini punya salah satu sistem zona waktu paling aneh. Di sana, ada sebuah kota kecil bernama Eucla di perbatasan Australia Barat dan Australia Selatan. Eucla punya zona waktu tidak resmi yang mereka ciptakan sendiri, yaitu UTC 8:45. Waktu ini nggak diakui pemerintah, tapi dipakai oleh sekitar 200 penduduk lokal. Mereka merasa waktu ini lebih pas dengan posisi matahari di lokasi mereka, berada tepat di antara zona waktu resmi di sekitarnya. Ini bukti kalau komunitas kecil pun bisa menciptakan waktunya sendiri. Keren. Terakhir, ada Kepulauan Diamit di Selat Bering, antara Rusia dan Amerika Serikat. Ada Diamit besar milik Rusia dan Diamit kecil milik Amerika. Jarak keduanya cuma sekitar 4 km, tapi dipisahkan oleh garis tanggal internasional. Artinya, Diamit besar waktunya hampir 21 jam lebih cepat dari Diamit kecil. Kamu bisa berdiri di Diamit kecil pada hari Sabtu siang dan melihat hari esok, yaitu hari Minggu sore, di Diamit besar. Makanya, kepulauan ini sering dijuluki Tomorrow Island dan Yesterday Isle. Benar-benar seperti mesin waktu alami. Ya, gimana? Seru kan perjalanan kita hari ini? Ternyata, waktu yang kita anggap mutlak setiap hari bisa jadi sangat fleksibel dan bahkan aneh di berbagai belahan dunia. Dari jembatan lintas waktu sampai pulau hari esok, dunia kita penuh dengan keajaiban yang tak terduga. Mana nih tempat yang paling bikin kalian penasaran? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like,
subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di petualangan berikutnya.